Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini seperti biasa saya udah baca-baca dari kolom komen pada beberapa postingan video-video saya sebelumnya. Dan di sana ada banyak teman-teman semua yang memang udah request beberapa koin maupun token yang hendak saya bahas nih di video-video kedepannya juga. Dan salah satu yang paling banyak kalian request adalah meme coin Chill Guy atau lebih tepatnya Just a Chill Guy ya teman-teman. Dan ya, sesuai janji saya, kalau banyak yang request bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan maka dari itu di video kali ini kita akan bahas lengkap nih seputar, meme coin satu ini, yaitu meme coin Chill Guy, dari segi price action sampai ke beberapa data lainnya ya seputar meme coin satu ini. Dan tentu maka dari itu sebelumnya disclaimer dulu, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan ya mungkin sebelum saya lanjut videonya, buat teman-teman yang mau request analisa koin jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung aja request lewat kolom komen di bawah. Dan kayak biasa, yang paling banyak requestannya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya di video-video mendatang. Dan oke, per video ini saya record di tanggal 23 Juli ya, lebih tepatnya tahun 2025. Meme coin Chill Guy ini menempati posisi ke-454 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan untuk harganya sendiri, di kisaran $0,078 per token ya, teman-teman. Ya kalian bisa lihat lah ya di, sini gitu buat dari segi harga atau price-nya. Dan di sini kalau kita coba pindah sebentar ke chart-nya nih di sini. Nah, ini adalah chart Chill Guy, dan di sini kalau kita perhatikan sedikit flashback kali ya. Nah, dari atas ini actually beberapa areanya udah saya rapihin teman-teman di atas-atas terutama karena memang sudah tidak relevan ya. Maksudnya adalah karena harganya masih di bawah sini, jadi saya rasa agak kepenuhan kalau misalkan saya tandain semuanya. Jadi beberapa yang di atas saya nggak tandain atau udah saya hapus untuk penandanya. Yang mana di sini, teman-teman bisa lihat misalkan kayak yang di sini nih, kalian kan sebenarnya bisa lihat ya di sini ada, semacam area, resistance ya, yang mana sebelumnya di sini sempat jadi support and then jadi resistance di sini, tapi ya udah saya hapus untuk penandanya supaya nggak kepenuhan juga nih buat chart-nya. Yang mana kalian bisa lihat nih ketika dia mengalami kenaikan. Nih, kalian bisa lihat, meme coin ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan untuk Chill Guy, tapi ya setelah itu hampir mirip sama berbagai token maupun meme coin lainnya, dia drawdown sangat signifikan ya. Ya kalian bisa lihat lah ya, dia turun, ya membentuk yang namanya lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya nih. Dia terus mengikuti, pattern tersebut gitu ya, yang mana membentuk yang namanya lower low dan lower high, dan itu tentu dengan jelas kita bisa sama-sama lihat mengindikasikan terbentuknya suatu downtrend gitu ya. Dan di sini kalau kita ukur dari, topnya ya lebih kurang di sini ke bottom-nya banget nih di sini, ya kalian bisa lihat minusnya 90% lebih. Jadi ya inilah fakta yang teman-teman mungkin harus terima, apalagi orang-orang atau, para pelaku pasar yang quote on quote trading memes ya. Kalian harus tahu bahwasannya hampir kebanyakan meme coin itu, eee, terjun nih atau mengalami penurunan yang sangat signifikan dari harga awalnya gitu, teman-teman. Atau lebih tepatnya ketika dia sudah naik atau udah listing nih, biasanya di cek-cek besar, ya biasanya dia udah dari situ, secara kapitalisasi pasar sudah cukup besar, dan umumnya akan terjadi, fase profit taking ya, atau quote on quote ada yang jualan barang sehingga mengakibatkan ya secara chart terbentuk yang kayak gini gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan nih, kita perbesar atau kita, lihat lebih detail buat chart-nya, ya teman-teman langsung bisa menjumpai bahwasannya Chill Guy ini ada atau hit bottom-nya di kisaran harga ini teman-teman nih, kalau kita coba tandain pakai line ya di sekitaran sini. Nah, kalian bisa lihat harganya di pojok kanan nih di sini. Dan dari situ kita bisa lihat untuk bottoming harganya itu dari segi waktu ya teman-teman, itu di awal-awal April, ya ini juga sering saya notice ya, sebagai memang awal-awal April ini atau di awal kuartal 2 itu banyak sekali koin-koin yang mulai mencapai local bottom-nya, dan dari sana, dia atau koin-koin tersebut baru rally teman-teman, termasuk dari Chill Guy ini, yang mana kalau kita ukur nih dari bawah sini ke atas, nah kayak gini lah ya. Ini mungkin nggak presisi-presisi banget, tapi kalian bisa lihat ini up ratusan persen teman-teman tentu, untuk return-nya. Karena memang dia juga udah turun sangat jauh, jadi sekalinya dia naik, ya secara pas atau lebih tepatnya secara, persentase ya, secara persentase harganya itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk Chill Guy, ya dia juga nggak naik terus teman-teman, meskipun dia mengindikasikan adanya market structure shift atau perubahan struktur pasar nih dari yang sebelumnya bearish di sini menjadi, ada chance untuk bisa bullish kembali kayak gini. Tapi ya kalian bisa lihat ada tetap koreksinya teman-teman, kalian bisa lihat, kalian nggak bisa hirauin koreksinya. Dan di sini kalau teman-teman yang mungkin ngerti technical analysis, ya mungkin kalian bisa gunakan Fibonacci untuk cari, tahu titik ini, yang mana kalau kita tarik dari, swing low ya dari sini ya, di sekitar sini ke swing high-nya nih,
lebih kurang di sini, tapi saya perbesar atau perlebar ke kanan biar kalian lebih jelas untuk lihatnya. Maka di sini teman-teman mungkin bisa lihat nih, di sini mungkin saya coba presisikan dulu ya biar lebih, pas dan lebih enak dilihat. Nah, might be kayak gini atau lebih kurang seperti ini. Maka kalian bisa lihat untuk meme coin Chilga ini ke-retrace atau terkoreksi hingga ke area 0,786-nya, which is di kisaran demand zone atau area support-nya yang ada di sini, teman-teman. Dan ini juga cukup sederhana kenapa saya gambarkan sebagai area support, yang mana tentu alasannya adalah di sini dia sempat jadi resistance, teman-teman, begitu juga di sini. Dan bahkan sebelum Chilga ini naik, dia juga sempat ketahan nih di sini, sebelum akhirnya dia breakout gitu. So, ini adalah area support yang memang cukup kuat untuk menahan pergerakan harga Chilgai dan ternyata terbukti dari segi, eee penguatannya atau lebih tepatnya dari segi rebound-nya juga di kisaran area ini gitu, teman-teman. Dan ya memang ini juga tepat ya dengan area 0,786-nya dari segi, rasio-rasio Fibonacci gitu. Dan oke, di sini kalau kita hapus dulu buat Fibonacci-nya dan juga garis-garisnya biar lebih clear untuk dilihatnya, teman-teman. Nah, kayak gini. Di mana dari demand area atau dari sini, itu dia mengalami penguatan ya, ya lebih kurang kalau misalkan kita ukur nih ke price-nya sekarang, ya let's say di sinilah ya, kalian bisa lihat ini menguat 90% lebih dan bahkan kalau misalkan kita coba tarik ke atasnya lagi teman-teman, ya ini pasti udah 100%-an lebih ya kalau kita sampai, top-nya banget gitu. Dan di sini juga per hari ini kita dapat candle merah, sebenarnya memang cukup disayangkan, tapi ya seperti biasa kita akan bahas beberapa skenario yang mungkin terjadi sama meme coin Chilga ini, tapi sebelumnya disclaimer sekali lagi bahwasannya ini pure opini saya dan jangan ditelan mentah-mentah karena bisa aja keliru maupun salah, karena memang market itu dinamis, kita nggak pernah tahu apa yang bakalan terjadi di hari esok, maka dari itu teman-teman wajib banget analisa mandiri dan do your own research juga gitu. So, yang pertama, di sini apabila memang meme coin Chilga ini mengalami selling pressure atau penurunan yang signifikan, maka ada chance memang dia bisa aja turun atau koreksi lagi, ditambah dengan stokastik RSI yang kalau kita lihat mulai tanking down nih, mulai turun dari titik, overbought-nya atau jenuh belinya. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka memang ada chance atau peluang buat Chilga ini bisa aja koreksi ya, atau turun dan mendekati atau testing atau hit di demand area-nya nih. Ya itu quote on quote dengan kata lain dia bisa aja ya menguji area support yang di sini. Mengingat di sini kalau kita lihat memang area support ini banyak sekali ya untuk sentuhan-sentuhan sebelumnya gitu. Di sini kalau misalkan saya coba lingkari dengan cukup proper ya mungkin kalian bisa lihat ya di sini beberapa kali nih kalian bisa lihat, beberapa kali disentuh teman-teman, either itu jadi support nih ketika di sini lah ya, dia jadi support and then di sini juga sempat jadi resistance gitu ketika dia di breakdown dan di sini jadi resistance gitu. So, important area di sini juga wajib kalian pantau atau teman-teman bisa lihat nih untuk range area yang kalian bisa lihat di pojok kanan gitu, di mana di situ adalah area demand atau support ya yang mungkin aja di-testing atau di-hit oleh, Chilga ini apabila memang harus mengalami koreksi gitu, teman-teman. Mungkin ini bisa jadi salah satu area yang layak untuk ditinjau atau dipertimbangkan buat teman-teman semua gitu. Dan di sisi lain kalau misalkan kita lihat dari, perspektif atau sudut pandang, yang lain ya, di sini Chilgai memang secara tren at least ya kita bisa lihat di sini secara swing terakhir kalinya di sini teman-teman, ini merupakan swing yang cukup positif ya dalam pergerakannya. Tadi kita udah ukur 100% lebih dari lokal bottom-nya ke at least lokal top-nya saat ini. Dan I think ya memang apabila, untuk katalis-katalis di market crypto ini terus positif ditambah, kalau teman-teman perhatikan mungkin sebelumnya nih di sini nggak apa-apa saya kasih lihat lagi ya di sekitaran sini. Nah, kalian bisa lihat ya memes itu menjadi salah satu quote on quote topik lagi atau salah satu sektor lah ya lebih tepatnya yang mungkin atensi audiens atau atensi para pelaku pasar masih atau quote on quote, cukup ke sana lah ya, masih masuk top 3 naratif nih kalian bisa lihat di sini secara social mindshare yang mana apabila memang katalis-katalis, di market crypto ini masih positif dan ya maybe meme coin-nya itu dapat, atensi dari para pelaku pasar ya at least ya kita ngomong aja apabila memang ternyata banyak, indikasi-indikasi positif yang masuk ke Chilga ini, ya ada chance ya buat Chilga ini bisa mengalami penguatan harga lagi, ya let's say kayak gini teman-teman, dia mengalami penguatan harga. Dan I think kalau misalkan, hal tersebut bisa memicu buying pressure yang lebih besar lagi di Chilgai, maka ada chance memang Chilgai ini bisa testing ya ke resistance sebelumnya, atau sorry maksudnya resistance sebelumnya yang sempat di-hit nih, yang di sini ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, dia sempat hit 2 kali nih resistance, sebelumnya nih atau di sini sempat jadi support juga ya, kalian misalnya di sini jadi support and then di breakdown dan setelah itu kita baru sentuh lagi resistance-nya di, 2 kali pergerakan ini dan so far belum berhasil di breakout dan maka dari itu apabila memang Chilga ini buying pressure-nya bisa meningkat lagi, ya maka dalam jangka waktu menengah atau panjangnya maka ada chance memang dia bisa mengunjungi atau menguji lagi untuk supply area-nya yang ada di atas ini.
terlepas dari apakah Chill Guy ini bisa breakout dari area tersebut atau enggak, tapi, secara gain ya harusnya cukup signifikan gitu ketika memang dia berhasil hit di supply area ini. Tapi tentu itu cuman skenario aja, bukan ajakan jual beli sama sekali gitu ya. Dan di sini juga kalau misalkan kita coba lihat untuk beberapa datanya, let's say kita coba pindah ke CoinGlass di sini. Nah, kalian bisa lihat ini adalah data CoinGlass atau data, derivatif lah ya, derivatif data analysis dari Chill Guy, dan di sini teman-teman bisa sama-sama lihat secara volume dan open interest dalam beberapa waktu terakhir memang menguat cukup signifikan, dan dalam 24 jam terakhir ada sekitar $213.000 yang terlikuidasi di Chill Guy, dan wajar ya didominasi oleh long position sekitar 163 ribuan $163.000 yang terlikuidasi lewat posisi long, dan ya itu wajar karena memang di candle hari ini kita dapat, eee penurunan atau drawdown yang lumayan signifikan dari Chill Guy, dan ya kalian jangan kira candle satu merah ini itu dikit ya teman-teman secara persentase karena ini meme coin, jadi secara volatility juga pastinya cukup besar, yang mana ya kalian bisa lihat nih ya kalau kita tarik sampai bawah nih kayak gini, ini belasan persen teman-teman cuman dari satu candle ini aja gitu. Jadi nggak bisa diremehkan memang volatilitas dari, meme coin seperti ini gitu ya, dan maka dari itu mungkin buat teman-teman yang ya mungkin quote on quote mungkin trade meme coin dan lain-lain, ya bijak-bijak aja sih teman-teman dalam mengelola, resikonya gitu. Karena ketika teman-teman quote on quote trading di aset-aset atau quote on quote apalagi meme coin ya yang punya volatilitas tinggi seperti ini, maka tentu, resiko dari portofolio kalian itu sangat-sangat butuh diperhatikan gitu atau di-manage lah teman-teman ya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga dari, sini teman-teman data analitiknya, kita bisa lihat bahwasannya memang di kuartal 2 sebelumnya ya, Chill Guy ini menguat cukup signifikan nih. Dan memang yang agak disayangkan memang di bulan Juni sebelumnya kan closing dengan negatif ya teman-teman. Tapi ya kita harus fair, di bulan April dan bulan Mei-nya dia positif sangat signifikan, sehingga secara average return di kuartal kedua dia masih plus sekitar 99,3% gitu. Dan di kuartal ketiga atau lebih tepatnya mungkin kita bahas di bulan Juli dulu ya. Di bulan Juli dia menguat, per video Indonesia Record di 49,9%, hampir 50%-an teman-teman setidaknya per video Indonesia Record, dan masih sangat mungkin ya untuk mengalami kenaikan lanjutan atau justru mengalami penurunan return juga mungkin-mungkin aja gitu. Karena ini masih di tanggal 23 Juli gitu ya. Di memang sudah mendekati akhir Juli tapi ya masih ada semingguan lagi ya sampai memang di akhir Juli nanti gitu. Dan ya dari hal tersebut gimana pendapat kalian? Apakah menurut teman-teman di akhir Juli nanti bakalan closing dengan return yang cukup tinggi atau return yang positif, atau justru menurut kalian kayaknya bakalan turun nih Bang return-nya dari yang sekarang gitu ya? Boleh kasih pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah gitu. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga. Dan anyway jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja lewat kolom komen pada, postingan video ini ataupun postingan video lainnya, kalian bisa komen aja untuk koin maupun token yang kalian request. Atau mungkin buat teman-teman juga yang lebih tertarik sama pembahasan seputar makroekonomi, kemudian pembahasan-pembahasan topik-topik lain ya let's say altcoin season dan lain-lain, ya kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan ya yang paling banyak request-annya kayak biasa bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan maybe itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.